Tanaman adalah pabrik biokimia mandiri yang bisa membuat semua asam amino yang mereka butuhkan untuk membentuk protein dan hormon serta metabolit sekunder. Berbeda dengan tubuh manusia yang tidak bisa mensintesis 9 asam amino esensial yang dibutuhkan untuk proses metabolisme dan harus mendapatkannya dari makanan sehari-hari. Tanaman mandiri secara metabolik mampu membuat semua asam amino dari unsur hara dan energi matahari. Asam amino pertama kali ditemukan pada tahun 1806 oleh dua ahli kimia Prancis, Louis Nicolas Vauquelin dan Pierre-Jean Robiquet, yang mengisolasi asam amino asparagin dari tanaman asparagus. Unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pembentukan asam amino terdiri dari nitrogen, fosfat, magnesium, dan sulfur sebagai unsur makro, serta besi, mangan, dan molibdenum yang merupakan unsur hara mikroesensial. Semua unsur-unsur hara tersebut merupakan prekursor dan kofaktor esensial yang dibutuhkan tanaman untuk mensintetis asam amino. Mari kita telah lebih dalam manfaat asam amino untuk pertumbuhan tanaman. Manfaat pertama adalah asam amino langsung digunakan untuk membentuk protein bagi tanaman. Protein yang disintetis terdiri dari dua bentuk utama, protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural adalah jenis protein yang berfungsi sebagai komponen utama struktur sel tanaman, seperti dinding sel, pengaturan bentuk sel, serta pembentukan sitoskeleton. Sitoskeleton adalah kerangka internal sel yang terdiri dari jaringan serabut protein seperti aktin, tubulin, dan vimentin. Fungsinya mirip seperti rangka tubuh manusia memberi bentuk, kekuatan, dan stabilitas pada sel. Protein fungsional adalah protein yang menjalankan peran aktif dalam proses metabolisme, pertahanan, transportasi, dan regulasi fisiologis tanaman. Mereka berbeda dari protein struktural yang berfungsi sebagai komponen fisik sel. Protein fungsional berperan dalam berbagai proses penting di dalam perkembangan tanaman. Sebagai enzim, mempercepat reaksi kimia dalam metabolisme, seperti fotosintesis, respirasi, dan sintesis hormon. Sebagai transportasi, membantu mengangkut ion, air, dan molekul kecil antar sel. Dari aspek pertahanan, menghasilkan protein antimikroba seperti pathogenesis related proteins untuk melawan patogen, dan perlindungan terhadap stres seperti heat shock proteins yang melindungi sel dari suhu ekstrem atau kekeringan. Manfaat kedua asam amino adalah aktivasi dan regulasi enzim. Setelah protein terbentuk, beberapa asam amino berperan sebagai kofaktor atau pengatur aktivitas enzim. Ini memungkinkan reaksi metabolik berjalan efisien termasuk fotosintesis dan respirasi. Enzim yang tidak aktif karena belum memiliki kofaktor disebut apoenzim. Setelah enzim memiliki kofaktor, apoenzim berubah menjadi holoenzim, yakni enzim aktif yang berfungsi untuk meningkatkan proses biokimia pada tanaman. Manfaat ketiga asam amino adalah sintesis fitohormon. Asam amino seperti triptofan dan methionin digunakan untuk membentuk hormon seperti auksin dan etilen. Hormon esensial untuk pertumbuhan akar, pembelahan sel, dan respons terhadap cahaya. Manfaat keempat asam amino adalah osmoregulasi dan transportasi nutrisi. Beberapa asam amino membantu menjaga keseimbangan air dan memfasilitasi penyerapan mineral seperti nitrogen dan magnesium. Fungsi utama osmoregulasi adalah menjaga tekanan osmotik agar sel tidak meletus karena kelebihan atau mengerut karena kekurangan air. Itulah urutan fungsi esensial asam amino setelah disintetis dalam tanaman. Dari tahapan awal yang paling mendasar dan ke tahap lebih lanjut, bergantung pada kebutuhan fisiologis dan kondisi lingkungan.